Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Purwiningsih dari Prodi Pendidikan Tata Busana Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat pola kemeja dengan menggunakan software Optitech. Baik, bagaimana caranya? Langsung saja kita simak pada video berikut ini. Baik, untuk langkah yang pertama kita buka aplikasi dari Optitech yaitu PDS 11. Ini hasilnya. Kemudian kita buat garis bantu persegi untuk membuat pola dengan cara klik kanan. Kemudian pilih ini ya, create a rectangular piece, atau bisa juga menggunakan menu piece. Kemudian kita atur untuk panjang kemeja dan lebarnya adalah 1/4 lingkar badan. Seperti ini. Kemudian kita tentukan letak dari garis leher menggunakan ini, point on counter. Di sini untuk turun leher bagian depan, kemudian kita grid supaya ada ukurannya. Kemudian untuk leher belakang grid, dan untuk sampingnya previous point 7. Oke. Select tool, kemudian kita pilih titik yang tidak digunakan lalu delete. Setelah itu kita tarik garis bantu dari sisi, kita perbesar untuk membuat lekukan pada garis leher. Kita gunakan move point. Oke. Lalu kita membuat garis bantu untuk leher depan menggunakan drag. Oke. Select tool, kemudian kita klik titik yang tadi untuk leher belakang yang sudah dipindah, kemudian klik enter, lalu pilih curve. Nah, seperti ini. Kemudian kita move point lagi sambil kita menata bentuk leher belakang. Seperti ini. Kemudian kita move point juga bagian kerung leher depan. Kita pilih curve. Kalau sudah, jangan lupa di select tool. Lalu kita hapus garis bantu yang sudah tidak diperlukan. Delete. Selanjutnya kita tentukan untuk lebar setengah lebar bahu. Kita menggunakan bantuan dari ruler ini ya. Kita tarik, taruh di tengah muka. Kemudian klik enter. Nah, di sini kita tuliskan untuk setengah lebar bahunya itu ada 22. Klik OK. Nah, di sini ya. Kemudian kita gunakan bantuan poin di sini. Oh, salah. Di grade ya, jangan lupa di grade. 15 grade. Nih. Kemudian kita move point dari atas ini, kita turunkan 2,5. Oke.
bagian sisi atas juga sama, diturunkan 2,5. Oke. Setelah itu, tentukan letak kerung lengannya. Caranya, dari setengah lingkar kerung lengan lurus, dari sisi badan atas, kita turunkan 20,5 menggunakan add point. Sini ya. Untuk previous point-nya 20,5. Nah, letaknya nanti di sini. Create, jangan lupa, kemudian oke. Lalu kita bisa hapus garis bantu yang sudah tidak diperlukan, delete, dan titik yang sudah tidak diperlukan, delete. Selanjutnya kita tentukan dari titik tengah dari lubang lengan ini ya, lubang kerung lengannya. Kalau 20,7 berarti titik tengahnya ada 10,3. Kita gunakan bantuan add point dulu. Di sini previousnya 10,3. Nah, ini jangan lupa di create bisa, tidak juga tidak apa-apa. Oke, lalu kita tarik garis bantu lurus tepat pada titik tengah ini. Nah, di sini tuh. Kemudian kita juga buat garis bantu untuk lebar dada dan lebar punggungnya menggunakan penggaris pada sisi area working area ini ya. Tarik garis lurus tepat ke TM, klik enter, kemudian ukur untuk lebar punggungnya itu ada 21. Oke. Kemudian untuk lebar dadanya klik enter, ada 20. Oh, maaf, untuk lebar dadanya bukan 20. Sini lagi ya, kita ulangi. Ini ada 19,5. Oke, udah. Selanjutnya kita move point untuk membentuk dari kerung lengan belakang. Klik OK, bisa di zoom ya, kemudian pilih curve, lalu kita bentuk lengannya. Selanjutnya untuk bagian belakang kita gunakan kita buat garis bantu dulu menggunakan draft. Oke, tepat ke titik ini. Oke, lalu sini. Kemudian select tools, lalu kita move point sini. Nol semua. Oke, pilih curve, lalu kita pindah lagi poin-poinnya.
masuk. Ya. Selanjutnya kita tentukan letak untuk pas bahu bagian depan yang akan digabung dengan bagian belakangnya nanti. Sebelumnya ini bisa dihapus dulu ya. Kita delete, enter, delete, klik, delete. Nah, kita tentukan untuk pas bahunya dengan klik toolbar create parallel ini. Kemudian klik di sini dari garis leher ke bahu. Sini untuk distance-nya adalah 2,5. Oke. Yes. Lalu kita bisa hapus garis yang tidak diperlukan seperti ini menggunakan trim. Nah, 0,5 ya, ini harusnya tidak ada ya. Kita trim, tidak bisa garis yang kecil ini. Malah terhapus semua. Coba ya kita delete. Ya, garis ini loh yang di trim. Nggak bisa ya. Tidak. Coba kita delete titik ini. Nah, udah ya. Lalu kita buat cerminan dari pas bahu ini menggunakan grid paralel lagi. Nah, letakkan dari sini ke sini. Kemudian distance-nya ini karena naik ke atas berarti nanti hasilnya min 5 ya. 2 kalinya dari ini. Dari pas bahu yang kita buat tadi. Oke. Lalu kita hubungkan garis leher ke cerminan bahu ini menggunakan draft. Oke. Select tool. Sini juga dihubungkan dengan draft. Oke, select tool. Udah ya. Lalu kita tentukan panjang pas bahu atau lapak bahu dari bahu tertinggi ini. Dari bahu tertinggi ini ya. Kita turunkan 11 cm dengan menggunakan garis working area ini.
letakkan dari bahu tertinggi, kemudian klik enter, lalu turun 11 di sini ya. Kemudian kita buat garis lurus menggunakan draft bagian belakang. Oke, kemudian ke sini. Oke, lalu select tool, kemudian di sini kita hapus garisnya. Nah, pada bagian bawah, sisi bawah ini kita naikkan 4,5 cm menggunakan move point. Langsung saja. Nah, kita naik berarti min 4,5. Nah, langsung naik ya. Lalu kita buat garis untuk lekuknya. Oke, curve sini juga. Sudah. Kemudian kita jiplak untuk pola pas bahunya menggunakan toolbar trace segment yang ada di sini. Nah, ini kita klik garisnya bagian belakang sini, sini. Ini ya, ikutnya ke sini, lalu ke garis bahu ini, kemudian sini. Sini. Kok bisa ya? Udah kan sini tadi ke garis ini loh. Harusnya udah. Oke, finish. Nah, ini ya sudah terbentuk. Kemudian kita pindah. Nah, taruh di sini, lalu kita buka untuk belahannya dengan ini set half. Oke, sudah jadi ya. Ini untuk lapak bahunya. Kita bisa hapus garis yang sudah tidak diperlukan lagi seperti ini, depan, kemudian ini. Nah, ini tidak digunakan lagi. Untuk yang ini bisa kita move point sedikit, curve. Nah, gini ya. Udah ya, untuk lapak baunya sudah. Kemudian kita bisa jiplak pola badan belakang, kemeja belakang, bagian bawah. Bisa menggunakan trace segment lagi, atau kita coba menggunakan ini ya, quilt piece. Nah, ini langsung bagian belakang warung lengannya. Oke, udah. Lalu klik
spasi, kita pindah. Itu pindah ke sini, kemudian kita buka lipatannya menggunakan set half. Oke, sudah jadi untuk pola belakangnya. Selanjutnya, untuk membuat pola depannya, kemeja bagian depan, kita tentukan garis untuk lidah pancingnya terlebih dahulu. Menggunakan garis bantu yang ada di sisi ini. Kemudian enter. Untuk keluarnya adalah -2. Oke. Lalu kita gunakan draft untuk membuat garis lurus ke sini. Oke, itu bagian bawah juga sama dengan draft. Ini ke sini lurus. Oke, itu. Lalu kita gunakan draft lagi ke sini. Oke. Kemudian itu. Oh, tidak bisa ya. Atau menggunakan ini bisa create paralel dari sini ke sini. Ini hapus dulu ya titik ini. Kita hapus, delete, lalu create paralel. Nah, untuk distance-nya -2. Oke. Itu ini sudah ada garisnya ya. Lalu kita jiplak untuk pola depannya menggunakan build piece. Sini benar dan ini. Tidak bisa ya. Pakai apa ya kemarin ya? Kalau tidak bisa, kita coba gunakan trace segment. Trace segment ke sini, kemudian kerung leher, bahu, kerung lengan, sisi. Nah, kemudian bagian bawah ke sini, lalu sini. Klik yes. Nah, sudah bisa ya. Lalu kita klik spasi, pindah polanya.
Ini untuk pola badan depannya. Kita gunakan bantuan draft dulu. Untuk menggambar garis pusatnya ya. Oke. Selanjutnya kita bisa hapus beberapa titik yang tidak diperlukan lagi. Seperti ini ya. Kita bisa hapus. Langsung. Bagian belakang juga sama. Oke. Sudah tidak apa-apa. Nah, lalu kita buat ini bagian pola depannya. Kita copy paste. Nah, salah satu polanya kita flip untuk membentuk pola bagian depan kanan dan kirinya. Nah, ini ya untuk pola badannya. Saya tata dulu sini. Selanjutnya kita buat pola lengannya dengan cara kita mengukur terlebih dahulu kerung lengan baik yang ada dari pas bahu ini 11, kemudian ditambah kerung lengan belakang itu ada 13,3 dan ditambah kerung lengan depan. Ya, berarti 20,9 ditambah 13,3 ditambah 11. Totalnya ada 45,2. Nah, kita buat new piece grid rectangular. Untuk panjangnya adalah 25 untuk panjang lengannya. Kemudian untuk lebarnya ini sama dengan saat kita membuat kerung lengan tadi ya, garis lurusnya yaitu 20,5. Klik OK. Nah, di sini saya pindahkan dulu ke sini supaya tidak terlalu jauh. Sini ya. Kemudian kita gunakan move point. Untuk sisi bawah lengan kita masukkan 2 cm. Nih, berarti isinya min 2. Nah, kemudian dari atas ini kita turunkan untuk tinggi puncaknya yaitu 11 cm.
kemudian kita bisa move point untuk membentuk kerung lengannya yang ada di sini. Jangan lupa di carve. Nah, untuk hasil lingkarnya ini nanti adalah setengah dari lingkar kerung lengannya ya. Nanti karena akan dilipat jadi 2. Dan setengahnya ini adalah harus ada selisih 1-2 cm dari kerung lengan badan. Kalau kerung lengan badannya tadi 45,2, maka yang ada di sini setidaknya minimal harus ada 46,2. Bisa sampai 47,2. Berarti setengahnya 23 lebih. Harus ada 23 ya. 23 lebih. Perhatikan bagian atas ini harus lurus. Oke, sudah. Select tool, kemudian kita set half. Nah, ini untuk kerung pola lengannya sudah jadi. Selanjutnya kita akan langsung membuat pola kerah kemeja. Caranya sama, kita ukur dulu untuk kerung lehernya. Di sini ada 8,9 untuk leher depan, kemudian ditambah kerung leher belakang 8,9 untuk depan tadi, kemudian ditambah ini ada 7,6 dan 2,6, ada 19,1. 19,1 itu belum ditambah dengan ini ya, lidah kancing. Kita buat untuk daun kerahnya terlebih dahulu. Pas ya, berarti 19,1. Di sini kita nyupis panjangnya 19,1. Untuk lebarnya ini 5. Ini terserah bagaimana caranya, karena setiap orang pasti memiliki cara yang berbeda-beda saat membuat pola ya, pola kerah kemeja. Oh, ini salah, arah seratnya salah. Kita buat nyupis lagi aja. Lebarnya 19,1, ini 5. Sini ya. Nah, lalu dari 5 ini kita buat garis bantu. Dari sini klik enter, naik 1 cm, berarti -1. Lagi dari sini juga diturunkan 1 cm. Jangan 1. Nanti kalau 1 berarti hasilnya 3. 0,7 aja. 0,5. 0,5. Nah, di sini kemudian kita tarik garis move point ini ke sini. Oke,
kemudian ini juga turun. Oke, nah di sini ya pas 3,5. Lalu kita buat garis bantu dari sini supaya nanti bisa dikeluarkan. Untuk keluar ke sana 1,5 sampai 2. 1,5 aja ya, kalau 2 terlalu miring. Oke, lalu kita move point yang ada di sini. Curve, jangan lupa di curve. Nah, ini bisa untuk panjangnya ini, lebar kerahnya ini sesuai dengan keinginan. Nah, pas ya. Untuk ukuran ini saya buat 6, kemudian untuk ukuran yang ada di sini tetap 19,1. Lalu kita bisa hapus yang sudah tidak digunakan lagi. Kemudian set half. Nah, untuk pola daun kerahnya sudah, kemudian kita membuat pola kaki kerahnya. Kita nyupis script rectangular, kemudian di sini 3, di sini berarti 19,1 ditambah 2 cm, 21,1. Di sini ya. Ini untuk kaki kerahnya. Kita buat garis bantu dulu dari sini, enter. Untuk naiknya ini nanti saya mau naik 1,25. Oke. Minus ya harusnya. Min 1,25.
Sini enter, dan di sini min 1,25. Nah di sini ya, lalu kita bentuk aja pakai ini. Kita add point dulu aja. Dari sini nanti ke sininya untuk next pointnya berarti yang ada di sini 1,5. Untuk membentuk nanti ya. Kemudian select tool dan hapus titik yang tidak diperlukan. Tunggu dulu, jangan dihapus dulu. Nah, kita hubungkan dulu aja. Kita move point ke sini. Curve, jangan lupa di curve. Oke, lalu setelah itu kita bisa hapus titik yang tidak diperlukan. Klik delete. Kemudian kita move point lagi. Biarkan di sini. Oke. Kemudian di sini juga ada. Oke. Lalu curve di sini. Oke. Curve. Nah, kita bentuk ya polanya. Oke. Supaya tidak terlalu lancip, nah ini untuk pola kaki kerahnya sudah selesai. Select tool dan hapus yang sudah tidak diperlukan, kemudian set how. Nah, ini adalah pola kemeja. Ini adalah pola kemeja ya, untuk badan depan, kanan dan kiri, badan belakang, pas bahu, kaki kerah, daun kerah, dan lengan. Untuk pola yang sudah tidak digunakan ini bisa kita delete. Oke, delete aja. Kita delete-nya dari per titik ya, supaya nanti bisa terhapus semua. Kalau tidak per titik nanti nggak bisa. Muncul lagi di sini. Kalau bukan per titik nanti nggak bisa hilang. Udah ya. Ini
Ini ya untuk pola kemeja depan kanan kiri, pola belakang, pas bahu, kemudian ada pola lengannya juga, kemudian ada pola kerah kemejanya juga, mulai dari daun kerah dan juga kaki kerahnya. Baik, sekian untuk tutorial pembuatan pola kemeja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.